Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Satu channel bareng aku Ardiansa. Dan kali ini, udah lama banget aku nggak bikin video di Serangkai Satu karena jujur lagi sibuk banget gitu untuk kerjaan di luar ngonten ya. Dan kali ini karena semalam aku habis nonton salah satu film yang cukup rekomendasi banget gitu dan reviewnya bagus-bagus katanya. Ini aku juga udah lama banget nggak nonton film-film yang genrenya family gini dan istilahnya ya sedih lah ya, genre-genre yang sedih set gitu. Dan ya, ini datang dari Thailand yang berjudul How to Make Millions Before Grandma Dies, atau bagaimana cara mencari 1 juta sebelum nenek meninggal. 1 juta ini tapi dalam artian 1 juta baht ya, currency-nya Thailand gitu. Jadi ya, ini adalah salah satu film dari Thailand yang banyak orang omongin gitu karena katanya ceritanya sedih banget. Dan apakah memang seperti itu? Apakah memang sebagus itu? Ini ada review dari Serangkai Satu Channel. Tapi sebelum itu aku mau minta dukungan dulu. Aku lagi support salah satu project gitu untuk lomba video dance di Apotek K24 Gajah Mada Batang atau K24 ya. Dan mohon dibantu untuk like ataupun komennya. Nanti linknya aku sertakan di deskripsi ataupun di kolom komentar. Mohon banget untuk dibantu diberikan like sampai batasnya sampai tanggal 24-25 ya Mei ini. Jadi silakan mohon dibantu buat kalian yang mau support gitu, silakan bantu like dan komennya di videonya milik Hours. Itu ada dance project untuk lomba kompetisi di Apotek K24 Gajah Mada Batang gitu. Dan oke, langsung aja kita mulai review. Dan ini ada review dari Serangkai Satu Channel. เดี๋ยวกูก็หายแล้วนะมันก็ไม่ต้องมาดูแลกูแล้วล่ะ ช่วงนี้ม่าก็ให้เอ็มเกาะกินไปก่อนแล้วม่าหายแล้วเอ็มค่อยไปแล้วกัน How to Make Millions Before Grandma Dies ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari nenek atau di sini dipanggilnya amah. Yang nenek ini si ibu ini tuh punya 3 anak. Yang pertama ada Kieng, ini adalah putra sulungnya yang salah satu anaknya yang sukses karena kaya gitu. Dan kalau nggak salah sih gara-gara istrinya yang kaya atau emang dia kaya, aku agak miss di situ ya. Tapi kayaknya intinya dia ada yang salah satu yang paling sukses di antara ketiga anaknya yang kaya. Kemudian yang kedua itu yang anak kedua itu perempuan atau Chiu, dan ini adalah ibu dari nanti karakter utamanya yang diperanin oleh Bilkin kalau nggak salah itu M. Nah, ini anaknya nanti POV ceritanya itu dari sudut pandang M ini gitu. Dan kemudian ini kalau si Chiu ini ataupun si ibunya M atau keluarganya M ini ya salah satu tergolong yang kurang mampu juga gitu. Kemudian yang ketiganya yang itu ada putra sulungnya atau Soel, ini dia itu salah satu yang paling gagal bisa dikatakan seperti itulah ya. Saya pengangguran, punya punya hutang gitu, hutang banyak gitu. Dan ini yang cukup mengganggu gitu dalam artian dalam keluarga ini yang istilahnya kayak mintain duit ke amahnya gitu, atau bahkan sampai dia yang ngambil duit dari amahnya itu gitulah. Dengan M sendiri, ini karakternya adalah dia itu sebenarnya dulunya itu ranking kelas seperti juara kelas, cuman dia memutuskan untuk berhenti sekolah karena ingin mengejar bukan cita-cita sih, pekerjaan yang profitable yang sekarang ini, yaitu menjadi streamer ataupun ya pro player gaming karena dia suka main game. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dan dia streaming, tapi ya tidak sesuai dengan harapan dia gitu. Akhirnya dia gagal ya. Tapi kerennya keluarga di M ini itu ya dia nggak yang dapat judgement atau seperti apa gitu. Maksudnya itu ya udah itu sebagai sebuah kegagalan aja gitu, karena ternyata ibunya sendiri itu si Chu itu juga sama kayak M juga yang mana memutuskan sekolah yang tujuannya untuk apa aku nggak mau spoiler, nanti kalian lihat aja di film ini gitu. Nah, film ini tuh bercerita soal M yang ingin mendapatkan warisan dari si neneknya atau si amahnya ini dia ngelihat dari temennya. Karena kan ya bisa dikatakan M ini kan gagal ya tadi dalam hal usahanya atau cara dia untuk mendapatkan uang. Akhirnya ada temannya namanya Mui, itu dia itu cucu dari orang kaya gitu, dan si kakeknya ini udah kaya tapi maksudnya punya banyak penyakit itu ya, sampai akhirnya Mui ini yang ngerawat dibandingkan anak-anaknya, sampai ketika si kakeknya ini meninggal, Mui ini dapat warisan rumah yang gede gitu. Akhirnya rumahnya itu dijual, sehingga yang Mui awalnya istilahnya ya sebagai cucu, karena kan kalau warisan itu harusnya jatuh ke anak-anaknya ya. Tapi ini si Mui ini
ternyata malah mendapatkan porsi paling besar di keluarga itu gitu dalam hal warisan itu kepada cucunya yang harusnya kepada anaknya gitu. Dan ini yang kemudian ditiru sama si M gitu, yaitu dia ingin mendapatkan warisan paling besar dari si amahnya, atau dalam hal ini rumah gitu, mendapatkan warisan rumah dari si amahnya. Sebenarnya bisa dibilang ya rumahnya bukan yang rumah mewah atau rumah gede gitu, cuman kan yang namanya rumah kan di situ ada sertifikat rumahnya, ada tanahnya, ada tanahnya juga yang tentu pasti gede juga gitu kalau dijual, katakanlah seperti itu gitu. Nah, si neneknya ini kebetulan dia punya penyakit kanker yang mana sudah stadium 4, yang kalau kata dokter memang punya waktu ya 1 tahun gitu untuk masa hidupnya gitu. Dan si nenek ini juga pengen dia itu nanti ketika meninggal itu dikuburkan di tanah yang mahal, bukan tanah mahal, istilahnya tempat yang paling bagus. Kalau di Thailand tuh ada ya istilah pemakaman yang elit gitu, dan itu kayak butuh 1 juta baht gitu untuk pemakaman di sana. Nah, awalnya aku tuh kira ceritanya itu akan berjalan di mana M ini sayang banget sama neneknya, dan dia gimana caranya berusaha untuk mendapatkan uang agar impian neneknya untuk dikubur di tempat itu terkabul. Awalnya aku kira gitu, karena kalau kata orang sedih ya itu juga sangat menyedihkan gitu ketika kamu punya cinta kepada nenekmu, kemudian gimana caranya mewujudkan impian itu, ya menurutku itu salah satu cerita yang akan solid dan cukup sedih. Tapi ternyata ceritanya justru dibalik, M ini hanya ingin memanfaatkan gimana caranya agar dia mendapatkan peringkat pertama dalam posisi diberikan warisan itu gitu. Tapi M nggak sendiri, dalam artian anak-anaknya juga sebenarnya punya harapan untuk mendapatkan itu. Jadi si Kiang walaupun sudah kaya tapi dia juga pengen warisannya itu, karena dia kan anak sulung kan, otomatis harusnya anak sulung kan dapat juga jatah itu. Kemudian ada si Soel juga yang anak terakhir gitu, yang memang punya hutang gitu, juga dia mengharapkan warisan itu. Kemudian si amahnya pun juga bukan amahnya, Chiu itu ibunya si M itu juga berharap gitu, untuk ya semuanya berharap lah untuk mendapatkan itu gitu. Walaupun nanti ya aku nggak spoiler lagi, dari 3 anak itu siapa yang benar-benar inilah gitu. Nah, lanjut ke masalah film ini gitu. Bukan masalah, dan malah sisi positif yang aku suka dari film ini. Pertama adalah pengambilan gambarnya. Ini sangat dekat-dekat, dalam artian kalau ngelihat settingnya ini kayak nggak terlalu jauh dari Indonesia sendiri. Aku lihat settingnya karena memang Thailand kan sebenarnya geografisnya ataupun tata landscape kotanya juga nggak beda-beda banget sama Indonesia ya. Makanya ngelihat perkampungan mereka, jalan-jalannya itu masih relate gitu dibandingkan kalau kalian nonton film-film Amerika gitu, yang mana desa-desanya ya beda banget gitu. Tapi kalau di sini tuh benar-benar relate banget, jadi kita ngerasa deket dengan film ini. Kemudian shoot-shootnya ini juga nggak banyak shoot yang view angle-nya distance gitu loh, view yang wide ataupun apa. Jadi pengambilan sudut kamera itu deket banget ke kita gitu. Jadi aku merasa dengan pengambilan kamera yang zoom gitu, yang deket banget, itu ngerasa emosinya justru masuk gitu, emosi ke kitanya gitu. Jadi gimana hubungan M dengan neneknya yang dijalin awal-awal, M yang bener-bener kayak apa ya, kayak pengen try hard untuk deket sama neneknya, sampai akhirnya dia istilah mereka ya kelihatan banget si M ini bener-bener deket gitu, istilahnya kok makin ke belakang makin tulus gitu untuk memperhatikan itunya gitu. Walaupun ya nanti sekali lagi gak spoiler gitu terkait hal itu gitu. Ini aku nggak mau spoiler dulu, biar kalian tertarik untuk nonton film ini. Itu yang salah satu yang aku suka gitu, titik itunya gitu. Terus yang aku suka lagi dari film ini, salah tadi berkaitan dengan sinematografinya ya. Yang kedua dari apa ya, karakter-karakternya sih. Aku suka karakter-karakternya, dari karakter ibunya, karakter pamannya si Soal, dan juga si siapa satu lagi, Kieng yang anak pertamanya, itu juga memberikan dinamika yang menarik gitu di film ini. Kemudian si amahnya ini aku sukanya, kalau kalian nonton drama seperti ini yang konsepnya adalah warisan keluarga, nenek yang sayang kepada anak-anaknya yang mau bagian warisan, itu biasanya ya itu kayak terkadang kayak lebay banget gitu. Maksudnya jawabannya tuh kayak terlalu berlebihan. Tapi kalau di sini tuh kayak benar-benar datar dalam artian ya selayaknya nenek-nenek yang nggak cerewet gitu loh, kayak yang ngomong yang seadanya gitu. Kemudian yang kayak jawaban, nggak tahu, aku melihat film ini tuh kayak dialog-dialognya kayak nggak dipaksakan untuk bikin sedih gitu, tapi nanti tetap dapat sedihnya, dapat banget malah. Itu karena dari ya perjalanan emosi dari awal ke tengah sampai ke akhir, dengan permainan ekspresinya aku paling suka ya emang salah satu ekspresi si neneknya. Walaupun awal-awal ekspresinya
datar, tapi itu justru nilai plus dari film ini gitu, bisa membangun emosi tidak hanya dari permainan apa ya istilahnya karakternya, tapi dari jalan ceritanya itu yang benar-benar aku suka banget. Apalagi nanti emosi ada salah satu scene terepik banget ya, itu nanti di part ending sih, part ending mendekati ending itu aku suka banget, dari dia yang senyum sampai kemudian satu titik dia langsung sedih banget, itu benar-benar deep banget buat aku pribadi. Aku suka banget emosinya di sini. Terus emosi dari ibunya M sendiri itu waktu scene yang dikasih tahu kalau neneknya kanker atau ibunya kanker gitu, dia aduh nangis, itu bener-bener itu part nangis pertama kalau nggak salah di film ini tuh, di part itu bener-bener sedih banget gitu. Walaupun ya di sini sekali lagi ya, motivasinya M ini ataupun tujuannya M ini itu salah satu humor juga, maksudnya itu satu yang fresh. Jadi bukan yang film itu bukan yang sedih, kita kayak dibikin sedih terus tiap scene tuh enggak, itu kayak ngalir aja. Aku suka banget ini, ngalir aja gitu, dari yang pertama flat komedi flat terus nanti ada deepnya untuk kita bisa ngelihat perjalanan dari keluarga ini, nanti ada scene yang akhirnya bisa maksimal gitu untuk sedihnya, itu yang suka banget aku. Itu pas nonton di XS1 juga ya banyak yang terisak-isak gitu, banyak yang nangis. Aku pun juga nangis gitu nonton film ini karena memang sedih itu gitu, ngelihat perjalanan dari karakter-karakter dan karena memang aku kalau film-film bertema keluarga itu emang salah satu yang apa ya bisalah menyentuh sampai ke momen sedihnya kayak gitu. Itu yang aku suka banget di film ini. Jadi sekali lagi aku rekomendasiin banget buat How to Make Million Before Grandma Dies ini buat kalian tonton gitu. Kalau untuk minusnya aku nggak terlalu punya minus gimana. Awalnya aku mikir endingnya itu adalah minus untuk film ini gitu. Dalam artian endingnya ya bukan sesuatu yang mengejutkan banget ya, bukan not surprising banget buat aku pribadi gitu, dan aku agak kurang suka awalnya. Tapi ternyata pas dipikir endingnya ini itu sudah di planting dari awal gitu, dari ketika si M ketemu pertama kali pindah ke rumah amahnya atau neneknya, itu udah ada plantingan tuh ke situ gitu. Jadi itu aku suka banget, dan baru nyadarin ketika kalian tahu itu sudah di planning di awal. Makanya ending ini jadi bagus banget menurut aku, makanya aku nggak terlalu komplain. Awalnya aku mau komplain kok, aduh endingnya kenapa gini doang gitu, dalam artian menjadi dipermudah, tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Karena ini salah satu ending yang bagus banget karena sudah di planting, dan ya plantingnya itu bahkan kita sadar nggak sadar gitu, itu salah satu ending yang bagus gitu. Aku nggak mau spoiler lagi, silahkan kalian tonton aja How to Make Million Before Grandma Dies. Dan aku kira ini akan bertahan sebentar, tapi ternyata ini cukup lama, dan karena yang nonton banyak otomatis kemungkinan jam tayangnya juga masih akan bertahan gitu. Jadi jangan lupa tonton How to Make Million Before Grandma Dies, dan jangan lupa juga tolong beri dukungan untuk project dari Hours. Itu bisa di kolom komentar, bisa di like dan komen di Instagram ya. Jadi itu aja mungkin review dari Comeback-nya Serangkai 1 yang udah lama banget. Kayak terakhir upload aku kayak sebelum lebaran gitu. Bahkan kemarin ada beberapa film yang aku tonton tuh nggak sempat aku review gitu, dan sudah ada beberapa konten juga selain review yang sebenarnya aku udah siapin, tapi kayaknya mungkin masih akan menunggu waktu lama lagi gitu untuk ya aku kelarin dulu lah pekerjaan utama aku di luar konten ini. Jadi mungkin itu aja dari Serangkai Sahut Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung Serangkai Sahut Channel. Berapa kali biasa. Bye bye.